31, baru 31 orang yang tercatat di kamera ya. Tapi ini masih banyak yang kameranya off semua. Jadi selama perkuliahan mohon kamera harus dibuka ya, supaya perkuliahan betul-betul perkuliahan daring, bukan berpindah menjadi perkuliahan guring. Karena jamnya ini jam guring ya, paham aja saya jam guring. Jadi kamera tolong dibuka semua. Saya selalu memonitor dan mencatat siapa saja yang kameranya tertutup selama perkuliahan. Jadi meskipun nanti di dalam daftar hadir, tapi kalau di catatan saya kameranya masih tertutup, ya itu saya anggap belum hadir. Ya, itu ketentuan kita Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua, saya sudah membagikan topik-topik yang menjadi pembahasan kita dalam mata kuliah analisis kebijakan ini. Saya kira semua sudah tahu dan sudah terbagi pada kelompok masing-masing. Nah, untuk kelompok itu kita akan mulai pada minggu depan. Jadi pada minggu depan baru kita mulai presentasi kelompok. Nah, hari ini saya akan mencoba memulai perkuliahan dengan nanti menampilkan slide yang akan saya share screen pada perkuliahan ini. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tugas kelompok itu adalah nanti sebagai pengisi nilai tugas. Nah, tetapi tugas kelompok itu kan akan ada 2 yang saya nilai. Yang pertama saya nilai tugas kelompok sebagai nilai kelompok. Kemudian aktivitas kelompok pada saat diskusi, baik presentasi kelompoknya maupun presentasi orang lain, itu adalah sebagai nilai individunya. Nah, sehingga bisa jadi dalam kelompok yang sama atau satu kelompok yang sama, tapi mendapatkan nilai yang berbeda. Nah, kenapa berbeda? Kalau misalnya tugas makalah kelompoknya mendapatkan nilai 80, tapi aktivitas dia selama diskusi presentasi dia dan presentasi teman-teman yang lain itu aktivitasnya rendah, sehingga bisa jadi dia mendapatkan nilai 70. Nah, kalau nilai makalahnya 80 dan nilai individunya 70, berarti kan 150 dibagi 2, maka nilainya 75. Jadi dari nilainya A, dia kelompoknya A, tapi nilai individu menjadi B plus ya, 75. Oleh sebab itu aktivitas individu itu sama pentingnya dengan makalah itu sendiri. Jadi bukan berarti makalahnya selesai itu bebas, sudah kalau dapat 80 ya 80 semua anggota kelompok. Tidak, akan ada catatan khusus yang saya rekam dari setiap kali perkuliahan, setiap kali presentasi, baik presentasi kelompok dia sendiri maupun dia memberikan masukan, tanggapan, kritik dan lain-lain pada presentasi kelompok yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ada tugas individual yang saya bagi tema-temanya ada 7 kalau tidak salah.
Nah, itu silakan pilih ya. Silakan pilih dari tema yang saya berikan itu untuk menjadi tugas individu. Lalu kalau Anda tidak suka dengan tema itu, kemudian ada tema lain yang menurut Anda lebih pas Anda bahas, itu silakan. Tema itu bisa digantikan ya. Bisa diganti dengan tema baru yang menurut Anda memang sangat cocok bagi Anda maupun bagi pendapat Anda Anda mungkin lebih menguasai gitu. Mungkin Anda lebih menguasai bidang itu sehingga temanya dari yang saya berikan tuh ada yang menurut Anda semuanya kurang pas, Anda bisa bikin tema sendiri untuk tugas individu. Tetapi harus tetap pada koridor tentang kebijakan ya. Tidak boleh kebijakan lain, kita berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan. Kalau misalnya tentang kebijakan vaksin, tidak ada kaitannya dengan pendidikan, ya tidak bisa. Tapi kalau kebijakan vaksin untuk anak usia SD, nah kok ya silakan, itu artinya ada kaitannya. Nah, tugas individu itu fungsinya adalah sebagai nilai middle test. Berarti kita tidak ada ujian tengah semester. Nilai ujian tengah semester itu kita ambil dari nilai tugas makalah individu. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai akhir, ujian akhir? Nah, nilai ujian akhir itu nanti akan kita tentukan apakah nanti ujian secara tertulis online tapi dengan waktu terbatas, atau nanti ujian tertulis dengan open book atau take home eksaminasi dengan batas waktu satu hari misalnya, itu nanti akan kita tentukan kemudian. Tentu cara menilainya beda, yang berbatas waktu dengan yang batas waktu yang panjang selama satu hari 24 jam. Saya kadang sering menghadapi sudah dikasih waktu 24 jam menjawab soal, 5 soal, tapi jawabannya sama aja dengan yang berbatas waktu. Satu soal dijawab dengan 2 alinea. Ya, kalau 24 jam bukan itu. Kalau 24 jam menjawab seperti itu, nilainya kan 50 aja. Kalau hanya 90 menit, ya nilai dengan jawaban seperti itu bisa saja nilainya 80. Jadi beda ya antara menjawab soal dengan berbatas waktu dengan menjawab soal open yang take home eksaminasinya itu yang cara kita melakukan evaluasi sehingga nilai akhirnya akan menjadi sesuai dengan keputusan universitas, yaitu 30%, 30% dan 40%. 30% tugas, 30% middle test, dan 40% ujian akhir. Tapi yang sangat menentukan kan adalah kehadiran. Nah, saya lihat sampai perkuliahan kita 12 menit, ini masih ada 3 yang masih off. Anggraini, Dwi Fajar, dan Sandro. Ini masih off kamera nih. Ini kemana orangnya ini? Maaf Pak, Dwi yang pakai HP ini off kamera karena speaker di laptop rusak. Jadi yang pakai HP ini buat audionya Pak. Oh ya, siapa namanya? Dwi Fajarwati. Tapi yang pakai laptop saya off nyala Pak, on cam. Oh ya, ya. Ya, kasih Pak. Hasan Basri masih off. Oke ya.
Mohon tidak mematikan kamera selama kita perkuliahan. Sekarang mohon izin saya akan share screen ya. Bisa dilihat Bapak dan Ibu? Sudah tampak, Pak. Sudah, oke. Sudah terlihat, Pak. Nah, kita akan mulai dari tentang hakikat dan proses analisis kebijakan ya. Kita kan memang sudah sangat familiar ya, akrab sehari-hari ada selalu bahas kebijakan dan sering sekali kita membuat terjemahan yang juga agak keliru, ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Jadi kalau misalnya berurusan ada kurang syarat sedikit, lalu diminta akan ada lagi kah ini kebijaksanaan, ini syaratnya ini kada terlalu penting ya. Itu kan kita menganggap itu adalah kalau dipenuhi permintaan kita menganggap itu adalah kebijaksanaan pimpinan. Padahal itu justru adalah melanggar kebijakan. Jadi ada istilah-istilah yang tidak pas ya, salah kaprah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu maka dalam kaitan ini kita coba lihat apa sih sebenarnya hakikat dan proses analisis kebijakan itu. Nah, kebijakan publik pendidikan itu kan termasuk kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Jadi public policy and educational. Kebijakan publik itu pasti diarahkan untuk mencapai atau mengatasi masalah yang orientasinya adalah kepentingan publik. Kalau masalah pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, lalu ada kebijakan bagaimana mengatasi rendahnya mutu pendidikan, misalnya melalui pelatihan guru. Nah, mengatasi masalah itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan guru, untuk kepentingan murid, atau untuk kepentingan masyarakat. Yang ada sebenarnya dia adalah berorientasi kepada kepentingan publik. Siapa publik kita? Orang tua murid, masyarakat, bahkan pemerintah adalah publik yang berkepentingan terhadap kebijakan yang kita lahirkan dari lembaga pendidikan. Apa kebijakan publik itu? What government do? Why they do it? And what different it? Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini ya, di sini, what government do? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mengapa mereka melakukan dan apa perbedaan yang mereka buat? Jadi itulah yang kebijakan. Jadi apa yang dilakukan untuk kebijakan? Itu artinya kebijakan itu apa yang dilakukan berarti kan yang bukan tertulis. Jadi behavior policy namanya, kebijakan yang dilakukan dalam bentuk perilaku. Bukan yang kita kadang kan melihat kebijakan itu kan yang tertulis ya. Mana peraturannya, mana dokumennya. Nah, yang kedua, mengapa mereka melakukan itu? Artinya tadi orientasinya adalah problem solving. Apa bedanya yang mereka lakukan sekarang dibanding yang dulu? Nah, artinya kalau kita pahami what difference it makes, berarti kan
yang baru itu pasti berbeda dengan yang lama. Ada sesuatu yang baru dalam pemahaman kebijakan, dalam kebijakan yang baru, aturan yang baru. Itu baru kita sebut dengan kebijakan publik yang berorientasi pada pemecahan masalah untuk kepentingan publik. Ini purposive cause of action. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada satu tindakan, perilaku tindakan yang diikuti oleh satu aktor atau sejumlah aktor yang terkait dengan problem yang sedang menjadi perhatian. Kalau tadi saya katakan contohnya, kebijakan pemerintah ada masalah mutu, rendahnya mutu, atau yang sekarang aja yang lebih viral ya. Ada masalah COVID. Kalau dilakukan belajar di sekolah, bahaya kesehatan. Dilakukan belajar daring semua, learning loss yang terjadi. Nah, sekarang muncul kebijakan belajar dengan hybrid. Nah, hybrid sebagai satu cara kebijakan dalam mengatasi masalah learning loss dan safety, kesehatan, itu ada sesuatu yang baru. Yang barunya di mana? Yang barunya adalah belajar mengkombinasi antara tatap muka dengan belajar melalui online, tetapi disertai dengan media dan referensi yang lengkap. Nah, itu berarti kan siapa yang melakukan, satu orang aktor atau set of aktor, seperangkat aktor. Kan tidak hanya satu guru, tapi dilakukan oleh sejumlah guru. Guru yang mana? Yang dealing dengan problem deal yang terhubung, yang berhubungan dengan problem-problem yang sedang menjadi perhatian. Nah, itu Anderson memberikan definisi tentang kebijakan. Nah, kebijakan publik itu harus didasarkan atas konstitusi. Bapak Ibu kira-kira bisa nggak mencari konstitusinya di mana ya? Belajar tatap muka, belajar melalui luring itu. Ada nggak konstitusinya? Pasti di dalam undang-undang dasar nggak mungkin kita ketemu. Cari di undang-undang sistem pendidikan juga tidak ada ketemu tentang belajar melalui luring. Undang-undang dasar pasti konstitusinya hanya ada setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Itu undang-undang dasar. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Lalu di peraturan pemerintah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sama, pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk semua warga negara. Tekanannya kan kepentingan publik adalah berkualitas. Kemudian di peraturan pemerintah tentang standar proses, itu juga ada standarnya, tujuannya untuk berkualitas. Masuknya pembelajaran online itu di mana landasan kebijakannya? Nah, itu kalau itu kita bicarakan, itulah sebenarnya yang kita masukkan dengan analisis kebijakan publik. Memang kalau kita lihat dasarnya tidak ada di aturan tertinggi, tetapi ada pada aturan di bawahnya. Ada peraturan menteri, ada edaran dirjen, ada edaran bupati, dan lain-lain. Ada itu di bawahnya ada. Nah, analisis kita itu sebenarnya arahnya seperti itu. Yang disebut dengan analisis. Diputuskan dengan proses demokrasi. Siapa yang memutuskan?
adakah kepala sekolah dipanggil semua untuk memutuskan secara demokratis kita ini PTM atau jarak jauh, PJJ, atau kita hibrid, atau apa? Nah, itu saya kurang tahu kalau di daerah, apakah pemerintah daerah mengajak para kepala sekolah. Yang ada adalah sekolah meminta kepada orang tua murid setuju nggak dilakukan PTM, setuju nggak anaknya belajar langsung ke sekolah. Yang ada kan seperti itu. Ya, kalau ditanya setuju dan tidak setuju, kira-kira jawabannya banyak setuju atau banyak tidak setuju? Gimana kira-kira? Setuju, Pak. Banyak setuju. Banyak setuju daring ya? Iya. Iya. Enggak Mas, setuju tatap muka, Pak. Tatap muka. Nah, kalau survei ke mahasiswa yang telah dilakukan ya di beberapa fakultas, termasuk fakultas pendidikan, kita akan survei kepada mahasiswa, mana yang Anda pilih, luring apa daring? Itu 64%, sekian itu pilihnya adalah daring. Artinya banyak yang sukanya daring. Nah, tapi begitu ditanya alasannya apa? Alasannya WiFi, sinyal sering terlempar, bekerja, sibuk. Alasannya kan tidak mendasar akhirnya. Nah, itu karena dulu pada saat awal perpindahan dari tatap muka ke daring, itu kan ribut juga, diprotes. Kenapa kami bayar SPP kok kuliahnya tidak pernah menginjakan kampus? Bahkan saya punya bimbingan wisuda baru dia tahu di kampus. Waktu minta tanda tangan tesis, saya bilang bisa dihubungi saya jam 11 di ruangan kerja saya. Tanya lagi dia, di mana Pak ruangan kerja dan pasca sarjana itu di mana? Astagfirullahaladzim, selama ini berarti dia tidak pernah ke kampus. Nah, itu kan merasa kami tidak menginjakan kampus, kami tidak pernah menggunakan WiFi kampus, kami tidak menggunakan perpustakaan kampus, kenapa kami bayar? Sama dengan yang biasa. Nah, akhirnya karena dijelaskan terjadilah ke daring. Begitu daring mereka ternyata nyaman sambil guring kawa kuliah, nyalakan komputer, nyalakan letakkan foto backgroundnya, orangnya berabah teguring sampai habis Zoom selesai, tertinggal ini aja bertiga lagi kada sing keluaran. Nah, itu kan ketahuan. Nah, rupanya dengan cara daring itu memudahkan mereka. Lalu beradalah mereka dalam daring itu zona nyaman. Zona orang, setiap manusia kalau sudah berada pada zona nyaman, muncul kebijakan baru lagi pada zona yang baru, itu biasanya rejection yang ada, penolakan. Ya, itulah kasus terjadi pada kebijakan PTM dan daring ini, daring dan luring ini. Jadi ada analisis, kalau kita diminta menganalisis kebijakan, ya analisisnya kan seperti itu. Survei ada satu proses demokrasi, tetapi apakah inti pertanyaan dalam survei itu menggali secara mendalam tentang kebijakan tersebut ya. Oke. Karakteristik kebijakan publik. Yang pertama, diformulasikan. Bu Widiartina ya, nggak usah dipoto. Kalau nanti saya mau bagikan, saya bagikan semua. Nggak usah dipoto ya. Kalau mau foto-foto orangnya aja enggak apa-apa. Pertama, diformulasikan. Apa diformulasikan itu?
apa ya, kalau matematika biasanya formula itu kan rumus ya. Formulasikan itu kita susun desain faktor-faktor yang mendukung kebijakan itu dibuat, faktor-faktor yang kemungkinan menghambat kalau itu dibuat, kemudian landasan kebijakan itu apa? Kan ada tugas tuh salah satu kelompok landasan kebijakan, penyusun kebijakan. Kan banyak landasan, dilihat secara filosofis apa? Dilihat secara sosiologis bagaimana? Dilihat secara psikologis gimana? Macam-macam faktor bisa kita lihat ya. Kita agak susah memang misalnya secara filosofis. Secara filosofis manusia itu adalah manusia sosial. Maka dia akan menjadi manusia kalau dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Bagaimana dengan proses pendidikan yang daring? Ada nggak terjadi interaksi itu? Nah, secara filosofis kebijakan daring itu memisahkan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Di karantina itu adalah memisahkan. Nggak boleh ke pasar itu memisahkan. Nggak boleh ke mall itu juga membatasi. Nah, secara filosofis manusia itu adalah manusia sosial. Dia hidupnya memang berinteraksi secara sosial, tapi kebijakannya lahir membatasi masalah sosial. Nah, oleh sebab itu pemerintah akan melihat pada landasan filosofis yang lain. Ada landasan sosiologis, ada landasan psikologis, ada landasan yuridis dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi, diimplementasikan, dilaksanakan. Nah, kebijakan yang telah diformulasikan itu kalau sudah diperhitungkan faktor penghambatnya, kemudian faktor pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan, maka dia baru bisa diimplementasikan, dilaksanakan. Nah, kebijakan yang tidak memformulasikan faktor-faktor tersebut pada saat implementasinya itu akan gagal. Coba Bapak Ibu, banyak sekali kebijakan-kebijakan kita tuh kan gagal. Yang dibikin pemerintah tuh banyak yang gagal. Kenapa? Karena formulasi kebijakannya sendiri kadang secara filosofis tidak kuat, tapi secara sosiologis juga tidak didukung. Nah, secara sosiologis tidak didukung dan secara psikologis kebijakan itu memperberat masyarakat. Akhirnya apa? Gagal. Kita ambil satu contoh misalnya dulu ya. Kalau kebijakan yang sekarang-sekarang itu makin banyak ya. Dulu pada tahun 86 ada kebijakan di bidang pendidikan itu CBSA namanya. Dimulai pengembangannya di Cianjur, Jawa Barat yang didanai oleh ADB, kemudian dikonsultani oleh British Council dari Inggris. Berhasil di Cianjur, salah satunya diseminasinya bawa ke Kalimantan Selatan. Begitu di Kalimantan Selatan gagal. Kenapa? Karena tiba-tiba saja guru-guru di Kalimantan Selatan disuruh mengimplementasikan kebijakan yang mereka tidak paham. Yang mereka sendiri tidak paham tentang kebijakan itu. Nah, itu implementasi yang tidak. Yang kedua, implementasi itu bisa menjadi tidak berkelanjutan. Dulu ada sekolah menengah pembangunan SMPP ya, yang sekarang jadi SMA 7 itu. Setelah habis proyeknya berhenti, diam. Nggak ada sustainability-nya. Kenapa tidak ada? Nah, ini karena kesiapan sosiologis itu juga tidak dilakukan. Nah, yang karakteristik yang ketiga, ini perlu dievaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Nah, di sini
saya sebutkan ada instansi, ada badan, ada organisasi dalam suatu sistem politik, bisa legislatif, bisa eksekutif, bisa yudikatif, dan yang terpenting adalah masyarakat sebagai orang yang kena dampak kebijakan, maka dia harus mengevaluasi. Bapak Ibu pernah dengar dulu kan ada kebijakan pemberdayaan masyarakat. Berhasil nggak itu? Masyarakat menilainya tidak berhasil. Ada pemberdayaan masyarakat mandiri, PMN, gagal. Ada kemudian sekarang ada pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, BUMDes. Hasilnya tidak karuan. Ya karena memang implementasi itu tidak dilandasi oleh kajian sosiologis yang kuat sehingga tidak memberikan dampak yang bagus. Ini karakteristik kebijakan. Nah, sekarang kita coba lihat komponen ya. Determinan of policy, faktor-faktor penyebab yang dipandang bertanggung jawab terhadap munculnya sebuah kebijakan. Faktor pertama adalah faktor-faktor ini bisa meliputi kekuatan lingkungan yang sangat luas seperti pembangunan ekonomi, budaya, politik, sampai ada faktor yang sifatnya insan atau langsung atau lingkupnya lebih kecil, mikro, seperti opini publik, konflik partai, pemilihan umum, tekanan kelompok, kepentingan, pemberitaan media, dan lain-lain. Ini faktor-faktor yang bisa memunculkan kebijakan atau bisa membatalkan kebijakan atau bisa menggagalkan implementasi kebijakan. Faktor opini publik yang kuat itu bisa membatalkan kebijakan. Bapak Ibu lihat aja contoh kebijakan-kebijakan kita sekarang tuh berapa yang dibatalkan oleh karena hebatnya opini publik, kuatnya opini publik, dan tekanan opini publik terhadap pembuat kebijakan. Yang sekarang yang sangat ramai apa? Pengaturan volume Masjid. volume masjid, Volume suara azan. suara azan. Itu kan ramainya luar biasa opini publik. Nah, sudah semakin menurun anunya penjelasan dari yang pihak berwenang itu sudah semakin menurun, tidak seperti apa yang tertuang dalam kebijakan. Media massa itu luar biasa menjadi faktor yang bisa memunculkan kebijakan, bisa dia menggagalkan kebijakan, bisa dia menjadi faktor yang memunculkan efektivitas kebijakan. Apalagi yang namanya partai, tekanan politik itu semakin luar biasa. Jadi itu penentu satu kebijakan. Jadi dalam pengertian penentu ini ya bukan hanya sekedar menentukan munculnya kebijakan, tetapi dia juga bisa menjadi faktor yang menggagalkan kebijakan atau dia membuat kebijakan itu sukses. Itu bisa jadi gitu kan. Faktor-faktor seperti opini, pemilihan umum, tekanan kelompok kepentingan, pemberitaan media massa, dan lain-lain itu. Nah, yang kedua, konten of policy. Policy konten, isi kebijakan. Isi kebijakan mencakup tujuan dan keinginan-keinginan, definisi masalah, dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Isi kebijakannya ini kira-kira tadi saya jelaskan di bagian depan, ini tidak menentang aspek sosiologis kah? Tidak menentang aspek psikologis kah? Tidak bertentangan dengan aspek religi kah? Atau bagaimana?
Kalau dia bertentangan dengan itu, maka konten itu pasti akan ditolak. Kalau dia sangat sinergis, sangat sesuai, maka dia pasti akan didukung. Kita banyak sekali melihat kebijakan yang sangat baik. Misalnya ada istilah kartu sakti atau apa ya untuk kuliah tuh Pak Romani mungkin tahu nih apa namanya itu kartu apa ya yang bisa bebas bayar itu. Nah, itu kebijakannya sangat bagus karena memberikan kesempatan kepada anak yang tidak mampu secara ekonomi tetapi mampu secara akademik untuk bisa melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Sama dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh universitas. Dalam seleksi mahasiswa baru ada jalur hafiz Quran. Nah, anak-anak yang hafiz Quran masuknya tidak jalur umum tapi masuk ke situ hanya bersaing antar dia. Kalau misalnya jatahnya ada 10 orang masuk ke kutas kedokteran, jalur hafiz. Nah, kalau ada yang masuk itu 15, maka dia bersaing 15 itu saja. 10 masuk, 5 gugur. Yang umum kan beda. Kalau sekarang misalnya ada persaingan satu program studi itu ada sampai 1:5. Yang diterima 50, yang daftar 250. Nah, berarti kan dia bersaing dengan 250 orang. Nah, itu kontennya bagus. Secara sosiologis sangat bagus, filosofis ya. Nah, secara religis juga sangat bagus. Dan secara ekonomis juga sangat bagus. Sehingga itu didukung. Nggak ada yang protes. Sampai sekarang nggak ada yang protes yang mengatakan bahwa itu cara tidak adil. Nggak ada sampai sekarang. Sudah diterapkan di berbagai perguruan tinggi UI, Gajah Mada, bahkan Universitas Lambung Mangkurat juga. Nah, itu konten opolisinya itu sangat sesuai dengan kajian-kajian yang melandasinya. Kemudian impaknya. Apa dampaknya kalau kebijakan itu, faktor yang ketiga adalah dampaknya. Konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan. Kalau kebijakan ini lahir, dampaknya apa? Memberatkan masyarakat atau memudahkan masyarakat? Nah, kalau dia memberatkan, pasti akan terjadi penolakan dan opini yang tidak tepat. Kalau terjadi penolakan dan opini yang tidak tepat, kebijakan itu pasti akan gagal. Tapi kalau dia mendukung upaya masyarakat menuju kesejahteraan, maka dia pasti akan didukung dan kebijakan itu akan berlangsung dengan baik. Seperti contoh misalnya kebijakan wajib belajar 12 tahun. Sekarang memang masih usia 12 tahun ya. Nah, kebijakan wajib belajar 12 tahun yang baru narasi, belum pernah dilakukan. Siapa yang kira-kira yang menolak itu? Pasti akan diterima semua. Karena isinya apa? Isinya pemerintah menyiapkan semua fasilitas secara gratis untuk anak sampai lulus dengan tingkat SMA. Kalau kebijakannya seperti itu. Nah, tapi kalau kebijakannya hanya wajib belajar sampai usia 12 tahun, berarti kan hanya sampai dengan lulus sekolah dasar. Nah, sehingga pada saat masuk SMP, anak yang bermasalah tidak berdaya secara ekonomi pasti akan jadi masalah. Nah, sehingga kalau seperti itu, maka ada kebijakan yang bertentangan dengan itu yang harusnya diimplementasikan, yaitu peningkatan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Tidak disebut dasarnya kan. Nah, berarti itu agak kontradiktif dia dengan kalau hanya wajib belajar sampai dengan usia 12 tahun. Untuk komponen kebijakan. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini ada siklus kebijakan yang saya ambil dari Lister dan Stewart. Bukunya memang di tahun 2000 ya. Yang pertama itu kan agenda. Diagendakan
kita kalau di DPR itu kan banyak sekali ya, di legislasi itu ada yang prolegnas namanya. Itu banyak sekali agenda-agenda yang kebijakan dalam bentuk undang-undang yang perlu diturunkan. Lalu diformulasikan, lalu diimplementasikan, lalu dievaluasi. Kalau hasil evaluasi ternyata tidak sesuai, perlu ada perubahan. Kalau perubahan pun ternyata masih terjadi penolakan, maka ada pencabutan. Nah, ini memang di tempat kita ini kan sangat jarang kebijakan itu berujung pada pencabutan. Itu sangat jarang. Yang paling ada itu sampai pada tingkat perubahan. Perubahan itu pun hanya pada pasal-pasal tertentu. Bapak dan Ibu ingat peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkaitan dengan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ditolak luar biasa, yang terjadi bukan dicabut, tapi dirubah pada pasal-pasal tertentu. Nah, inilah memang siklus kebijakan seperti itu. Karena yang ditolak kan mungkin pasal itu saja yang keras penolakannya. Karena yang keras itu, maka pasal itu dicabut. Dulu juga tentang kebijakan dalam kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan agama kalau nggak salah. Nah, yang pelajar Pancasila itu juga terjadi perubahan pada pasal tertentu, bukan pencabutan kebijakan. Oke, itu kita lanjut. Nah, tahapan kebijakan itu dimulai dari isu kebijakan, analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan dalam sampai kebijakan itu lahir. Bapak dan Ibu, evaluasi kebijakan itu kan sering kita dengan uji publik ya, uji publik. Uji publik itu dilakukan terhadap masyarakat, isinya kira-kira bisa nggak diterima orang. Nah, tapi kan nyatanya dikritik juga uji publik itu, karena uji publik itu kadang pada masyarakat tertentu yang bukan menjadi sasaran khusus tentang kebijakan akan lahir. Kebijakan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi itu kan uji publik, hasil uji publik. Tapi kenapa begitu jadi kebijakan ditolak? Karena ternyata yang bahasnya kan tidak semua orang, dan penafsirannya juga tidak secermat masyarakat secara umum. Akhirnya terjadi penolakan. Saya pernah diundang oleh Sekjen DPR RI itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu diundang sebagai salah satu yang kebetulan dari Kalimantan, alhamdulillah saya sendiri, itu membahas tentang rencana perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, setelah 3 tahun kok nggak ada beritanya lagi. Dibahas sudah berhari-hari saya ikut terlibat membahas itu, tapi sampai sekarang kok nggak ada berita-beritanya. Nah, baru bulan-bulan terakhir ini ada rencana untuk membahas lagi ke uji publik tentang rencana perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, saya tidak yakin apakah yang akan dibawa itu hasil pembahasan tim pakar pada saat itu, ataukah draft awal yang diajukan kepada para tim pakar itu. Itu saya tidak paham. Nah, harusnya setelah dibahas oleh tim pakar itu, uji publiknya kan kepada guru-guru, kepada para kepala sekolah, kepada masyarakat, bahwa ini loh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 ini tidak terlalu cocok lagi dengan perkembangan era 4.0, 5.0, maka kita perbaiki. Perbaikannya begini. Bagaimana tanggapan dari para pelaksana kebijakan? Pelaksana kebijakan itu kan orang pendidikan. Karena Undang-Undang Sistem Pendidikan. Siapa orang-orang pendidikan tuh? Ada guru, ada kepala sekolah,
ada pejabat dinasnya, ada dosennya, ada masyarakat juga pemangku kepentingan yang ikut serta. Masyarakat kan banyak yang membantu pendidikan tuh seperti perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah swasta. Nah, harusnya mereka itu yang diajak untuk uji publik sehingga akan terlihat semua isi dan kepentingan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, itu evaluasi kebijakan, tetapi memang pada saat ini evaluasi kebijakan tidak sedetil dan seluas apa yang kita inginkan dari sisi akademik ya. Dari sisi praktis memang kalau kita terlalu luas itu memang agak memerlukan pembiayaan dan lain-lain yang sangat besar ya. Oke, kemudian kita lanjut. Pemilihan isu untuk agenda setting kebijakan. Isu itu sudah sangat kritis. Artinya begini yang maksudnya itu apa yang ingin diangkat menjadi hal terpenting itu di masyarakat memang sudah sangat kritis. Memang perlu penanganan segera. Dampaknya sudah dirasakan. Dampak dari kebijakan dari kondisi berbasis kebijakan yang lama itu memang sudah dirasakan. Kemudian sudah menjadi pembicaraan umum di tengah-tengah masyarakat yang sangat luas. Isu itu memang menjadi kewenangan dan terasakan di semua lapisan masyarakat. Ini kalau isunya sudah memenuhi kriteria seperti ini, maka wajar atau sangat wajar atau seharusnya sudah memang dibuat kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. Tidak boleh itu ditinggalkan, dibiarkan tanpa ada penanganan. Lalu kita sebelum kita lanjutkan ke aspek lain, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya panggil aja ya. Siap ada mungkin yang perlu ditanyakan. Aulia, Yunandar, Sofian Hadi, ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, silakan. Apa mungkin yang siapa? Lili Aulia atau siapa tadi? Sofian Hadi atau Sunandar? Silakan. Pak Sofian Hadi ada? Lili Aulia? Tidak ada juga. Untuk Yang lain silakan. saya silakan, Pak. Yang lainnya silakan kalau ada. Izin bertanya, Prof. Oke, siapa namanya? Ulun Mariana, Prof. Oke, silakan Mariana. Enggih, Prof. Tadi ada disinggung berkenaan dengan set aktor dari suatu kebijakan. Nah, yang ulun tanyakan di sini, aktor-aktor tersebut itu sifatnya resmi atau ada yang tidak resmi, Prof? Oke. Itu aja, Prof. Makasih. Itu pada apa Pak kita lihat ya di ini tadi di bagian depan ya. Nah, ini ya
Ada uh, an aktor atau set of aktor ya. Jadi aktor ini kan ada formal aktor, ada non formal aktor. Jadi kalau formal aktor itu adalah aktor-aktor yang secara formal dia menangani kewenangan tugas yang dealing with a problem. Misalnya begini, mutu pendidikan sekolah dasar. Itu aktor utama yang menangani siapa? Kalau dinas pendidikan. Kepala bidang apa kira-kira? GTK ya, Prof. Kepala bidang GTK, Pak. Pembinaan. Kepala Dulu, bidang pembinaan GTK. SD. Pembinaan GTK. SD. Pembinaan SD, tenaga. Ya. Bina SD, Pak. Sebagai lembaga sekolah dasar dia ada pada pembinaan SD. Tapi isi guru-gurunya itu apakah juga bidang SD atau guru dan tenaga teknis? Ternyata ada guru dan tenaga teknis juga. Lalu berkaitan dengan lainnya, tenaga kependidikannya, dengan apa sarana prasarananya. Berarti kan ada sejumlah aktor dan semuanya itu ada di dinas pendidikan. Berarti itu adalah set of aktor yang formal, yang memang kewenangannya langsung dengan problem itu. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang anaknya sekolah di sana? Apakah dia bukan aktor juga? Nah, itu sebenarnya adalah aktor non formal yang mempengaruhi juga ke dalam kebijakan publik. Tetapi memang disayangkan mereka-mereka itu kan tidak pernah diberdayakan untuk membuat satu kebijakan yang terkait dengan itu. Padahal mereka punya kepentingan. Kita memang punya komite sekolah. Dulu ada peraturan menteri tentang komite sekolah. Apa tugas komite sekolah? Salah satunya adalah support, mendukung material atau non material. Tetapi kebijakan ini begini, lahir kebijakan baru, entah itu karena politik atau apa, entah karena kampanye, yaitu bebas biaya pendidikan sekolah dasar. Bisa nggak komite sekolah membantu lagi? Kalau itu terjadi pungutan bantuan kepada komite sekolah, maka akan muncul lahirnya OTT, operasi tangkap tangan. Nah, kebijakan yang ini muncul kebijakan yang baru kan kontradiktif. Padahal teori pendidikan secara akademik itu jelas bahwa mulai sampai kepada Ki Hajar Dewantara itu mengatakan pendidikan itu kalau mau sukses ada 3 aktor di dalamnya. Guru, sekolah, guru, masyarakat, dan orang tua murid. Kalau 3 aktor ini tidak bekerja sama, jangan berharap, jangan bermimpi pendidikan itu akan sukses. Tapi kalau kebijakan selalu lahir dari aktor yang di luar 3 itu. Adakah guru diajak rapat merumuskan kebijakan? Paling nanti adanya adalah sosialisasi kebijakan, bukan tim perumus kebijakan. Nah, jadi itu aktor itu bisa aktor yang formal, bisa aktor non formal. Terima kasih, Prof. Di dalam konteks itulah maka tadi saya katakan saya pernah diundang itu karena ya saya dianggap non formal aktor out dari institusi. Saya bukan anggota DPR, saya bukan anggota partai, tetapi diundang untuk ikut membahas. Itu adalah non formal di luar dan itu bukan kewenangan saya, bukan tugas saya di situ. Nah, itulah itu maksudnya gitu ya. Oke, jelas ya? Jelas, Prof. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Izin Prof, saya Prof. Oke, silakan Pak siapa? Perkenalkan nama saya Rahmat Alfian Madani. Ingin bertanya Prof mengenai kebijakan publik ini apakah sama dengan kebijakan politik atau berbeda Prof? Mohon dijelaskan Prof. Terima kasih.
Oke. Rahmat ya, Pak Rahmat. Kebijakan publik itu kan sebenarnya semua ya, semua. Kalau politik itu cenderung kepada keputusan politik. Politik itu bersifat keputusan politik. Nah, tetapi kebijakan publik itu akan sangat dipengaruhi oleh keputusan politik, bahkan tekanan politik. Kebijakan publik itu bisa berubah kalau tekanan politik kuat untuk merubah. Tadi yang saya sebutkan tadi ada opini masyarakat, ada media masyarakat, ada tekanan politik, itu faktor-faktor yang membuat kebijakan publik itu sukses dan tidak sukses. Jadi sebenarnya kebijakan publik itu kan umum. Begitu tentang kebijakan publik yang mengatur tentang pajak, apakah orang politik tidak bayar pajak? Kan dia terikat dalam situ, dia juga bayar pajak akhirnya. Artinya kebijakan publik itu untuk semua. Tapi ada keputusan politik yang tidak mengharuskan keterikatan orang lain. Misalnya keputusan politik tentang partai politik. Dia hanya mengikat kepada anggota partai politik, tidak mengikat kepada kita non politik. Nah, itu bedanya. Seperti kita ketahui bagaimana hakim menolak musyawarah luar biasa Partai Demokrat di luar itu kan ada keputusan politik, tetapi itu mengikat kepada partainya saja, tidak mengikat kepada orang di luar partainya gitu. Itu adalah keputusan politik. Keputusan politik dan kebijakan publik itu tidak bisa juga kita pisahkan secara parsial gitu ya. Karena kebijakan publik itu bisa bersumber dari permintaan atau kebutuhan politik gitu. Misalnya tentang undang-undang. Undang-undang kan lahir dari keputusan politik bersama dengan pemerintah. Jadi dua hal itu tidak bisa juga kita pisahkan. Nggak bisa ada kebijakan publik yang tidak disetujui oleh yang tingkat tinggi ya, yang tingkat undang-undangnya. Itu tidak ada kebijakan yang berada pada level undang-undang itu bisa terlaksana apabila salah satu komponen politik dan eksekutif itu tidak dua-duanya menyetujui. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nggak bisa ada kalau tidak disetujui oleh DPR dan apalagi tidak disetujui oleh pemerintah. Disetujui oleh DPR, disahkan oleh pemerintah. Diusulkan oleh pemerintah, disetujui oleh DPR. Dua lembaga ini, lembaga eksekutif dan lembaga politik itu memang dua-duanya terikat dalam satu lembaga yang membuat undang-undang kebijakan itu bisa lahir. Itu ya Pak Rahmat Alfian. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Prof, boleh? Oke, silakan. Baik, dari Weni Meliana, Prof, mengenai siklus kebijakan tadi kan yang pertama ada agenda setting tentang pemilihan isu. Yang pertama, isu itu sudah sangat kritis. Nah, kaitannya dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum prototipe yang sekarang ini, Prof, apakah itu dianggap isu itu sudah termasuk yang sangat kritis, Prof? Sebenarnya ini kan ada salah satu tugas yang saya minta Bapak Ibu menganalisis ya tentang kurikulum Merdeka dan belajar Merdeka ya. Pandangan Pak Menteri kita, bahwa lulusan kita itu sudah sangat memprihatinkan, terutama untuk masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena dari masuk, kalau di kampus ya, dari masuk satu program studi sampai dia lulus, dia hanya punya ilmu tentang program studi dia. Sehingga bekerja nggak bisa katanya. Ini pandangan Pak Menteri, meskipun saya tidak seluruhnya setuju, sebagian saya setuju, tapi sebagian saya tidak setuju dengan konsep beliau. Nah, lalu beliau akhirnya mengatakan pakai kurikulum Merdeka, artinya mahasiswa
itu boleh mengambil 20 SKS sampai 40 SKS keluar program studinya, keluar universitasnya. Coba misalnya program saya program studi guru sekolah dasar. Total SKS dia bisa lulus itu kan 144. Sudah 30-an tuh mata kuliah umum, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan macam-macam itu kan sudah. Sisanya berapa? 120-an. 120-an itu masih ada lagi mata kuliah kependidikan, ada 15 berapa itu. Nah, sisa berapa? Lalu harus ngambil keluar 40 SKS. Kemudian 20 SKS di prodi lain di universitas sendiri, 60 SKS, habis mata kuliahnya. Jadi apa dia? Bisa nggak dia jadi guru yang baik? Ya kalau ngambilnya juga sama keguruan. Kalau dia ngambil ke ekonomi, jadi ekonom separuh, jadi guru separuh, tanggung semua. Nah itu kan kurikulum merdeka, dan kritisnya itu oleh Pak Menteri adalah lulusan kita itu loh. Nggak bisa, karena itu sampai beliau statement, indeks prestasi tidak menjamin bekerja. Status akreditasi tidak menjamin mutu lulusan. Nah, macam-macam lah itu. Nah, ada yang benar, ada yang tidak benar. Jadi, kalau dari sisi itu memang saat ini kritis. Apalagi masa pandemik. Bagaimana mahasiswa atau siswa lulus itu langsung bekerja, dunia usaha yang ada aja tutup, bangkrut. Kemana dia merekrut tenaga? Jangankan merekrut tenaga, meneruskan usaha dia aja belum tentu dia. Sistem keamanan, sistem itu membuat perusahaan-perusahaan kelas dunia itu melarikan diri ke negara lain. Misalnya di Batam, itu berapa perusahaan elektronik yang memindahkannya ke Vietnam. Akhirnya kan kita juga kurang daya serap. Nah, tapi itu diindikasikan karena kurikulumnya tidak kurikulum merdeka. Maka muncullah kebijakan kurikulum merdeka, kampus merdeka, belajar merdeka. Jadi merdeka semua. Pada awal kebijakannya bagus, pada awalnya ya. Karena tertulis mahasiswa dapat mengambil 20 SKS di luar prodi. Kata dapat itu artinya boleh kita mengambil. Nah, tetapi sekarang itu menjadi meskipun tidak dikatakan wajib mengambil, tetapi kalau mahasiswa tidak mengambil di 20 ke sana, maka indikator kinerja utama si prodi itu akan turun dan itu jadi penilaian. Itulah kondisinya sekarang. Jadi itu yang disebut dengan isu itu kritis di tengah masyarakat, itu perspektifnya dari Pak Menteri. Saya tidak tahu kalau perspektif orang lain, karena itu terjadi kontradiksi pemikiran antara sejumlah orang yang mendukung kebijakan itu dengan sejumlah orang yang tidak mendukung program tersebut. Sehingga Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia itu tidak mau menyelenggarakan yang namanya kampus merdeka, belajar merdeka. Nggak bisa dia. Itu seluruh Indonesia, itu dari Ikatan Asosiasi Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. Karena dia punya kekhasan katanya. Ilmu kedokterannya, apalagi dia dengan kurikulum yang sistem blok. Dan macam-macam alasannya itu yang saya dengar. Jadi artinya kebijakan itu tidak terimplementasikan kepada semua program studi. Keperawatan juga bilang begitu. Tidak bisa juga dia menyelenggarakan kurikulum yang mengambil 20 ke tempat yang lainnya. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Itu sebenarnya kan modelnya seperti zaman Pak Menteri yang sangat lama itu, yang beliau memunculkan dengan istilah link and match. Pak Menteri setelah Daud Yusuf itu saya lupa namanya. Ada sudah kebijakan itu, tetapi kebijakan link and match itu adalah memberikan praktik ke dunia industri setelah selesai semua kewajiban dia di
mata kuliah tertentu. Nah, di perguruan tinggi dikenal dengan beberapa macam. Ada istilah praktek kerja lapangan, ada praktek lapangan, ada magang. 3 macam. Itu juga ada praktek, tapi prakteknya bidangnya keilmuan, tidak harus mengambil ilmu-ilmu ya lain di prodi lain yang tidak ada kaitannya dengan prodi dia sendiri. Itu kalau kita menganalisis kritis tentang kebijakan MBKM, ada kemungkinan muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Gitu ya, Pak. Siapa tadi ya? Bu siapa tadi ya? Ibu Weni. Dari Bu Eni, Prof. Oke. Dah habis? Ada lagi. Jika diizinkan, Prof. Oke, siapa? Sama Ise Widiartina, Prof. Oh, siapa? Inggih. Izin bertanya, Prof. Inggih. Bahwa apa yang saya tangkap dari materi Pian, bahwa sebuah kebijakan itu lahir daripada sebuah isu. Dan maka lahirlah sebuah kebijakan. Nah, kebijakan tersebut tidak langsung serta-merta ada, tetapi melewati sebuah skema. Yang pertama di sini ada diformulasikan. Setelah diformulasikan, maka akan diimplementasikan atau akan diterapkan ke publik. Dan yang terakhir akan dievaluasi oleh sebuah badan. Nah, di sini artinya sebuah kebijakan itu sudah terlewati, betul-betul sudah final. Tadi Profesor menyampaikan bahwa tatkala secara konseptual ini kebijakan banyak yang gagal. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan ulun, Prof, kenapa latar belakang bisa kebijakan itu bisa gagal? Apa masalahnya? Apa latar belakangnya? Apakah ini hanya serta-merta hanya untuk kebijakan segelintir orang tertentu sajakah, sehingga kebijakan itu harus diada-adakan? Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Sebagian yang Ibu tanyakan, Bu Ise. itu kan sudah Ibu jawab sendiri ya. Salah satunya misalnya kebijakan itu bahasa lainnya dipaksakan. Dipaksakan muncul. Kenapa dipaksakan muncul? Karena ada kepentingan tertentu di balik itu. Nah, itu artinya kan kebijakan ini tidak dilakukan analisis kajian filosofis tentang perlu tidaknya tindakan, perilaku, atau aturan yang dibuat. Sangat sering ya kebijakan itu kan didahului dengan namanya ada naskah akademik ya. Saya dulu terlibat menyusun peraturan menteri tentang pengembangan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Itu yang lahir Permen 13 dan 12 tahun 2007. Itu saya salah satu timnya. Itu menyiapkan, Bapak Ibu menyiapkan naskah akademik itu sampai selesai naskah akademiknya itu hampir 1 tahun kami bekerja. Saya hampir setiap Kamis itu pasti ke Jakarta saya. Itu luar biasa kajiannya. Nah, sehingga sampai sekarang kebijakan itu tidak ditolak, dan yang sekarang malah itu disempurnakan karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Tapi ada kebijakan yang kemarin ribut ditolak, itu adalah penghapusan pengawas. Pengawas itu mau dihapuskan sebagai bagian dari tenaga pendidik. Nah, itu kan ditolak, rame-ramelah orang tenaga kependidikan menolak jabatan pengawas itu ditiadakan dalam konteks pendidikan. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang kajian akademiknya tidak kuat, naskah akademiknya tidak kuat. Di dalam naskah akademik itu ada kajian filosofis, ada kajian sosiologis, ada kajian psikologis, ada kajian akademis itu sendiri. Nah, itu yang menjelaskan kuat enggak aturan yang akan disusun itu. Nah,
setelah selesai itu baru dibawa ke Badan Standar BSNP, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Dibahas lagi di BSNP itu berhari-hari, berminggu-minggu, dan saya merasa lebih susah di situ daripada ujian disertasi membahasnya. Nah, setelah selesai di situ dikaji, baru masuk ke Biro Hukum, lalu ada di sana sinkronisasi pasal demi pasal dengan peraturan yang setara atau yang salah satu tingkat di atasnya. Nah, proses sinkronisasi itu bukan hal yang cepat, lama lagi itu berbulan-bulan baru selesai. Panjang masanya sebenarnya kalau kebijakan itu disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Tetapi kadang tidak sabar si yang berkepentingan ini pengen cepat gitu. Udah tanpa kajian akademik, tanpa macam-macam, lahirlah menjadi keputusan menteri kah, keputusan dirjen kah sebagai satu kebijakan. Jadi itu yang menyebabkan sering terjadi gagal, kebijakan itu menjadi gagal atau tidak berbasis kebutuhan yang memang harusnya diambil. Nah, kalau sekarang itu kan basisnya kebutuhan tuh sangat jelas. Blended itu kebutuhannya nyata sekarang. Kemudian seperti kartu sakti tadi itu nyata kebutuhannya. Kemudian pemberian beasiswa dengan macam-macam bentuknya itu memang kebutuhan nyata. Pemberian pulsa itu juga kebutuhannya nyata. Tetapi implementasinya yang susah diawasi. Benar nggak pulsa yang diberikan bukan pulsa ya, kota yang diberikan kepada para anak didik kita itu untuk mengakses bahan belajar. Jangan-jangan untuk nonton drama Korea atau film-film apa gitu. Karena kotanya besar diberikan kepada siswa. Pada dosen juga diberikan kota seperti itu. Sehingga rupanya dosen karena banyak di kantor memakai WiFi, ada aturan lagi. Kalau kotanya tidak habis ini maka bulan depan tidak diberi lagi gitu. Jadi akhirnya karena saya itu jarang pakai kota itu karena harus di kantor dan di rumah ada WiFi juga, saya jarang menggunakan itu, ya akhirnya saya nggak dapat lagi kota dari kementerian. Dulu berapa, 30 GB atau berapa itu ya, 50 GB itu ya. Itu nonton apa aja bisa itu. Kebijakannya memang itu mendasar pemberian kota itu, tetapi evaluasinya yang nggak bisa dilakukan secara baik untuk membuktikan anak itu benar nggak digunakan untuk mengakses bahan belajar. Jangan-jangan untuk main-main, dan akhirnya ada kecurigaan, jangan-jangan ini kota ini ada kerjasama tertentu antara kementerian dengan provider penyedia layanan internet itu. Oke gitu ya Bu Ese ya. Oke, siap, Bapak dan terima Ibu, kasih Prof. Bapak dan Ibu, kira-kira untuk hari ini kita cukup sampai sini dulu ya. Kebetulan hari Sabtu ini betul-betul full saya dari pagi. Dari pagi itu saya ngajar S3 studi pembangunan itu 8 sampai 10.30 malah 2,5 jam. Setelah S3 masuk ke S2 PAUD, masuk ke S2 administrasi pendidikan, masuk ke PAUD lagi, masuk ke administrasi pendidikan lagi, dan tertumpang-tumpang gitu. Jadi untuk minggu depan kita mulai sama seperti hari ini, kita mulai dari jam 16 ya. Jam 16, jam 4 ya. Jam 4. Dan mungkin kita tidak harus sampai ke jam 18 sekian. Ya, kita 90 menit lah maksimal. Jam 4, jam 5, jam 5.30 itu sudah kita selesai. Yang penting presentasi kita lakukan, dan saya pesankan lagi bahwa penulisan makalahnya betul-betul mengikuti aturan penulisan karya ilmiah ya.
mulai dari cara mengutipnya, kemudian referensinya, lalu perumusan masalahnya, itu betul-betul mengikuti aturan penulisan karya ilmiah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya cukup sampai di sini dan mohon izin untuk lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.